Sayangilah kami dengan iman di hati, jangan kau robek lagi dengan berdosa kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Zumiyah yang dirahmati Allah dan juga Bapak yang sudah berada di studio Sisha TV, alhamdulillah Allah perjumpakan kita kembali dalam tausiah virtual dua dai berbagi di Sisha TV. Dan kali ini kita akan mengangkat tema kita ya tentang adat. Ya, meninggalkan adat adalah sebuah prahara. Nah, nanti akan kita perdalam lagi. Namun sebelumnya kami minta maaf ya karena tadi ini baru terjadi perubahan ya link yang baru kami share. Jadi mungkin juga ada di antara jamaah Zumiyah yang biasa menggunakan link tersebut kemudian sekarang berganti. Jadi mohon barangkali yang lainnya bisa menginformasikan kepada yang belum ngeh istilahnya, yang belum sadar kalau terjadi perubahan. Nah, ini baru saja terjadi tadi dan sekali kami mohon maaf. Jadi mungkin memang kelihatannya yang ada juga yang mengalami kekagetan, loh kok nggak bisa masuk nih. Nah, ternyata mengalami perubahan tersebut. Jadi kami mohon maaf dan ya kami pun kita bersama-sama mendoakan karena ada mungkin pada saat ini ya beberapa dari jamaah yang sekarang sedang isoman ya, dan insya Allah nanti akan dibacakan doa bersama ini oleh Kimo. Dan insya Allah tetap semangat dan Allah akan ya kembalikan kesehatan dan kekuatan kepada diri kita insya Allah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya kira kita akan memulai acara kita. Mari sama-sama ya kita buka dengan membacakan surat Al-Fatihah ala hadina wal kunilatan salah hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya benar. Baik, mari sama-sama kita mengawali acara kita ini dengan menenangkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Mari sama-sama kita simak pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Ki Muhai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون
وأولئك هم المفلحون. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyun wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, hari ini kita akan mengangkat tema kita adalah meninggalkan adat adalah sebuah prahara. Wah, ini judulnya ngeri juga nih. Kimo ngasih judulnya agak-agak sangar kata anak sekarang. Ya, ketika adat itu ditinggal, maka yang muncul adalah chaos, prahara, instabilitas. Nah, sekarang kita ingin memperdalam dulu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan adat ya Pak ya? Dan bagaimana kemudian Islam itu memandang sebuah adat istiadat yang ada di sebuah masyarakat. Jadi kalau kita melihat definisi sederhana dari adat itu adalah sesuatu perbuatan ya yang dilakukan terus-menerus berulang kali dan kemudian ini menjadi sebuah kebiasaan turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, inilah akhirnya membentuk sebuah adat atau kebiasaan. Di Indonesia memang banyak sekali adat-adat kebiasaan kita yang bisa kita lihat keseharian ya. Misalkan saja ada yang namanya selamatan. Nah, selamatan itu sebenarnya adalah adat gitu. Ya kan, kemudian juga kalau lebaran itu kita saling antar makanan, ya enggak? Ini antar ke sini, ini antar ke sini, itu adalah bagian daripada adat. Demikian juga kayak halal bil halal. Halal bil halal itu juga khas Indonesia tuh. Di negara-negara lain nggak ada yang nama halal bil halal. Nah, kemudian kalau kita melihat juga, ya ada juga falsafah yang sudah menjadi adat. Misalkan dari suku Minang ya, yang mengatakan di sana falsafahnya adat bersandi sara, sara bersandi kitabullah. Bahwa adat itu bersendi kepada agama dan agama itu bersendi kepada kitabullah. Nah, artinya bahwa adat yang terjadi di sana itu selalulah atau mengarah kepada apa? Kepada Islam, kepada Al-Quran. Nah, gimana kemudian ya pada saat ini mungkin kita melihat adanya fenomena ya beberapa mungkin sikap-sikap yang menganggap bahwa adat-adat kebiasaan yang muncul di Indonesia itu bukanlah warisan asli dari Rasulullah. Nah, sehingga hal-hal seperti ini sebaiknya ataupun ada yang menganggap bahwa itu nggak perlu untuk dilanjutkan gitu. Nah, sebenarnya Indonesia sangat luar biasa. Kayak tadi sebelum ini kita ngobrol ya di daerah Kudus. Nah, itu ketika di bulan Idul Adha di sana yang dipotong itu bukanlah sapi tapi kerbau. Dan ini sudah turun-temurun sampai saat ini juga masih dijaga. Gitu, dirawat. Kenapa? Karena masyarakat di sana sebelumnya mayoritasnya adalah beragama Hindu. Nah, sehingga Sunan Kudus ya Pak ya itu menjaga itu akhirnya menggunakan ataupun kerbau sebagai kurban gitu. Dan sebenarnya kan nggak salah juga, orang ada pilihan lain kok selain sapi gitu, kenapa harus ngotot sapi juga. Nah, kemudian kalau kita mengkaitkan dengan tema kita, kenapa
adat ini ketika ditinggalkan menjadi suatu prahara. Sedangkan kalau bicara mengenai adat, terminologi adat itu sendiri bukanlah berasal dari literatur terminologi Islam. Nah, tapi Kimo yang menarik, ini kalau saya salah tolong diluruskan ya. Kan kalau tidak salah, yang namanya tawaf itu kan bukan murni ibadah yang dilakukan pada saat Rasulullah saja. Bahwa tawaf itu sudah ada sejak lama, dan itu kalau adalah sebuah adat juga yang akhirnya adat diangkat menjadi sebuah syariat. Nah, jadi kalau kita melihat sepintas bahwa Islam itu sangat menjaga yang namanya adat. Nah, bagaimana kemudian adat ini bisa menjadi sebuah syariat seperti tadi tawaf ya? Apakah itu juga berlaku di Indonesia? Adat-adat yang ada menjadi sebuah hukum, menjadi sebuah sesuatu yang memang harus ditaati. Nah, ini yang menarik yang akan kita perbincangkan. Nah, mungkin Kimo silakan untuk memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah hamdan wassalatu wassalamu ala rasulillahi salatan wa salaman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz Guswar yang sudah memberikan waktu, juga yang saya hormati segenap Bapak Ibu jamaah Zoomiyah Zoom Shisha TV 2 Dai Berbagi, juga bapak-bapak hadirin jamaah Majelis Kopi Uduk dan Maslahatul Ummah. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan afiat. Amin. Amin. Sehat badannya, juga afiat batinnya insyaallah. Tema kita sengaja mengambil posisi di tengah di saat bangsa ini sedang ada sedikit kecil ya pergolakan dari beberapa figur dan tokoh, kemudian juga sebagian ada yang sangat kuat dengan adat istiadat, ada lagi yang lain sangat menjunjung tinggi kepada urusan syariat agama Islam. Maka dibuatlah tema, ya cuma ngasih redaksi doang. Biasanya kalau tema itu dari Ustadz Guswar. Ya, dalam kali ini saya nengahin karena memang berkaitan dengan adat, ada beberapa kaidah dalam usul fiqh, ya, termasuk Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Taimiyah pun menyebutkan bahwa al-adatu hiya ma'tadahun nas fi dunyahum mimma yahtaju ilaih wal aslu fil adah adamul hazar. Silakan diterjemahkan masing-masing. Adat adalah apa yang biasa dilakukan oleh manusia dalam dunianya, lingkungannya, komunitasnya, yang mereka perlu untuk melakukan itu, dan asal daripada adat itu adalah tidak ada yang pelarangan atau menghilangkan kebolehan itu. Kemudian menurut Imam Syekh Ibnu Muhammad Nasir disebutkan al-adatu hiya al-ibahah. Al-aslu fil adati al-ibahah. Al-aslu fil adati al-ibahah. Asal daripada adat istiadat adalah boleh. Ya. Illa ma hadarahullah, kecuali Allah melarang. Artinya apa? Adat yang dijunjung oleh kita adalah adat yang sekiranya tidak ada hal yang membuat adat itu menjadi terlarang. Yang kedua, kebiasaan itu tidak menabrak hukum Allah dan hukum syariat Rasulullah. Karena yang tahu kebutuhan di kampung, wilayah, tempat dan negara itu ya orang-orang di situ. Makanya fatwa itu nggak bisa. Ketika ada orang kemudian membutuhkan dan keluar kepada pemerintah Arab Saudi beberapa tahun lalu, tolong dong dari Arab Saudi buat fatwa untuk kami, nggak bisa, karena fatwa itu per negara, ya, karena kebutuhan daripada hukum
kebiasaan negara itu ya negara dan orang-orang yang berada di dalamnya. Negara pun ada lagi Kimo. Apalagi di Indonesia itu dipecah lagi. Banyak suku, 700 suku lebih, 700 bahasa lebih. Jadi adat itu ya bahkan yang pertamanya dasar adat secara umum adalah contoh seperti makan. Makan tuh adat juga. Ya, kecuali ada manusia yang dikit-dikit marah, dikit-dikit itu ngadat namanya. Ya, jadi tanpa NG udah berbeda itu. Ya. Makan, minum, biasanya dia kalau makan jam 7 di anu, itu kan adat juga. Itu sepele secara etimologi, kebiasaan umum. Ya. Apalagi dalam usul fikih itu disebutkan al-adatu muhakamah faman tarokal adata adawatu. Terkadang adat itu bisa menjadi hukum, ya, dan meninggalkannya akan timbullah permusuhan. Ini jangan ngomongin yang formal resmi, contoh kecil. Ya, saya nggak ngomongin tentang khilafiyah tahlilnya. Biasanya di kita ini ngomong santai ya. Tahlilan malam pertama habis baca doa bubar aja nggak ada makanan. Dijamin malam kedua sepi. Kira-kira betul nggak tuh? Ya. Meskipun nggak wajib, ada kelompok lain mengatakan bahwa makanan setelah tahlil itu ibarat seperti keluarga yang sedang meraung-raung, merana, menderita. Tapi kita yang melakukan itu, ya itu adalah sedekah. Ya. Ada yang ngomong lagi, kenapa sedekah nunggu mati? Ah, macam-macam nggak ada habisnya. Artinya apa? Kebiasaan itu kadang jadi hukum. Ketika tidak dilakukan pasti timbul pertanyaan. Pertanyaannya adalah kebiasaan yang bagaimanakah yang harus dijaga, kebiasaan manakah yang harus mengalah, dijadikan nomor sekian setelah urusan Allah dan Nabi-Nya, atau kebiasaan yang bertabrakan harus dihilangkan. Kebiasaan yang baik harus dijaga, kebiasaan yang tidak baik, tidak pada adat pun harus dibuang. Jadi bukan adat saja. Kalau itu tidak baik harus dibuang, apalagi menabrak hukum Allah berkaitan dengan halal haram dibuang. Tapi sekiranya adat yang baik, bahkan kalau tadi disebutkan oleh Ustadz Guswar, sebelum Islam datang zaman Nabi, ya, tawaf memang sudah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Hanya Islam mengambil menjaga hal-hal yang memang sebelumnya dilakukan, tetapi diberikan kesempurnaan syariat. Bukan kita yang ngikut agama mereka, karena semua kita harus paham al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Segala yang benar, tidak hanya yang baik, karena posisi benar itu di atas baik. Ya. Baik itu kaitannya diterima oleh manusia, benar kaitannya diterima oleh Allah. Gitu. Segala yang benar itu milik Allah. Fala takunanna minal mumtarin, jangan sekali-kali kalian ragu. Sementara pola kita, rumus untuk diambil hukum ada 4. 1 Al-Quran, kedua hadis, yang ketiga adalah ijma, fatwanya ulama yang termaktub dalam kitab-kitab salafiyah, kutubut turath, para santri menyebutnya. Yang keempat kias. Kias itu yang zaman dulu Nabi nggak ada, sekarang terjadi. Ya seperti dulu zakatnya gandum, Indonesia makanya beras, nasi, padi. Ya, terus zakatnya apa? Kias namanya, takdir syai bisyai, membandingkan sesuatu perkara dengan perkara lain yang momen serta kualitasnya, derajatnya sama, yaitu makanan pokok. Setelah itu barulah adat. Adat yang bisa mendukung Al-Quran dan hadis serta nasihat para ulama harus dijaga. Adat yang sekiranya menabrak, maka harus kalah, dibuang. Karena kembali kepada asalnya. Al-aslu fil adati al-ibahah. Asal, dasar, pondasi sebuah adat adalah boleh. Ya, ilama hadarullah, kecuali Allah larang. Contoh, kebiasaan sedekah tanah, sedekah sawah, sedekah gunung, sedekah pantai, dari dulu sudah ada. Ya. Kemudian datanglah Islam memberikan kebenaran bahwa bersedekah haruslah kepada orang-orang yang memang membutuhkan.
Kalau zakat 8 golongan, kalau sedekah ya entah itu kepada bangunan, bukan kepada benda. Kalaupun yang kita sedekahkan adalah benda, memberinya kepada orang. Ya. Jadi ada talbis, sedekah gunung dalam rangka apa? Karena mereka mencari keselamatan bahwa gunung itulah yang memberi selamat. Itu namanya talbis. Talbisul haqqo bil batil, ya, mengedepankan sesuatu yang hak sedekah tapi membungkus kebatilan, sedekah tapi untuk membungkus kemusyrikan. Nah, sehingga banyak terjadi daerah pantai, pegunungan, segala macam, dan itu harus disampaikan. Ya, qulil haqq walau kana murran. Tapi yang berkaitan seperti adat, contoh lagi, andai pun seperti misalnya azan. Ya, azan misalnya bukan syariat, tapi kebiasaan orang. Kalau di satu kampung, di satu tempat itu, kalau misalnya manggil orang sholat di masjid ada dengan azan, ketika ditiadakan pasti rame. Ini kita ngobrol santai ini. Andaikan adat itu bukan syariat, ya adat itu bukan syariat, cuma adat, dilarang aja orang rame, dicolek-colek rame, itu apalagi adalah syariat. Ya. Yang sepele bisa jadi besar, yang besar bisa jadi kecil. Bagaimana? Maka adat itu juga sama seperti teknologi jadi alat. Pisau dipegang sama tukang sayur, motong wortel, motong kol, motong timun. Pisau dipegang sama penjahat, mutilasi orang. Gitu loh. Ya. Adat ada yang dari alat, adat yang dari sebuah perilaku. Motong hewan kalau tadi disebutkan. Ada daerah Sumatera, Sulawesi itu yang kalau motong hewan itu dengan ya bukan disembelih, ya, tapi dengan dipukul. Sementara Islam mengajarkan, maka menurut Islam yang seperti itu haram. Menurut mereka ya sesuai dengan keyakinannya. Nah, jadi adat itu dasarnya adalah sah-sah saja, boleh-boleh saja, selama tidak dilarang oleh Allah. Tetapi adat yang sudah seiring dengan Al-Quran dan hadis kemudian dihilangkan, pasti timbullah perpecahan dan persengketaan. Yang bertabrakan dengan Al-Quran saja ketika dihapus dan dihilangkan pasti timbul gejolak karena sulit untuk memberikan pemahaman pada mereka yang sudah terbiasa. Kita sampaikan bahwa dulu ulama sedikit, dulu orang paham itu nggak banyak. Tahun 50-an aja kita mau ngaji jalan dulu sampai berjam-jam, berhari-hari. Apalagi abad-abad dulu. Nah, kebiasaan orang kita mengucapkan ini kebiasaan dari leluhur. Ternyata dicek, nggak nabrak Al-Quran, nggak nabrak sunnah dan syariat, maka lakukan. Ya, tapi kalau sudah nabrak, makanya inilah rasa memiliki sense of belonging kepada agama itu tidak hanya dirinya KTP-nya Islam, keluarganya Islam, lingkungan Islam, dari kecil Islam, gaulnya orang Islam, tapi juga harus paham. Ya, dari A sampai Z daripada hukum-hukum syariat tidak paham nanya kepada orang yang paham. Fas'alu ahla dzikri maknanya tidak hanya nanya sama orang ahli zikir. Fas'alu ahla dzikri bertanyalah kepada yang ahlinya. Kalau sudah bicara tentang hukum agama, kebiasaan bahkan dengan urusan dunia, saya kebiasaannya nggak ada urusan dengan urusan ibadah, tapi saya biasa begini, bagus apa enggak? Ya. Oh ternyata bagus, lakukan. Kita aja yang nggak berkaitan dengan ibadah punya kebiasaan sendiri. Contoh, ya Ustadz Guswar asal jam 6 atau setengah 7 pagi itu selalu ngeteh, kemudian sebat 2 bat di taman depan rumah. Dan itu terjadi bertahun-tahun. Kemudian tamu datang. Wah, bapaknya mana ya Bu? Oh biasanya kalau jam segini ngopi sama ngeteh di taman. Itu adat juga. Ya. Adat kebiasaan. Ternyata tidak terjadi karena apa? Kopinya nggak ada, sebatnya nggak ada. Nah, bukan adat lagi, ngadat. Jadi adat kalau tidak dilakukan jadi ngadat. Jadi pakai ngadat itu diambil dari kata adat. Awas lu ngadat. Karena apa? Kebiasaannya jadi nggak terlaksana. Kalimat ngadat itu asal katanya ngadat. Kalau kayak camping jadi ngemping. Apa sih? Ya. Ambek jadi ngambek. Gitu. Nah. Al-adatu hiya ma'tadahun nas
fi dunyahum. Nah, dijelaskan. Apa yang biasa dilakukan oleh manusia di dunianya. Dari urusan makan, minum, kerja, berpakaian, nongkrong, duduk, ngobrol, nasihat kepada keluarga, itu pun adat. Cuma setiap orang keluarga ya adatnya berbeda-beda. Sampailah kepada adat sebuah wilayah atau kampung atau suku berbeda-beda. Ya, catatan kita adalah bahwa apa saja yang sudah seiring sejalan dengan Al-Quran dan hadis, kalau langsung ditiadakan pasti akan menjadi sebuah masalah. Itu yang dimaksud dengan tema ini. Ya, kebiasaan atau adat ketika ditinggalkan jadi prahara. Tetapi kalau sudah berkaitan dengan hukum Allah, maka hukum Allah lah yang dimenangkan. Makanya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah engkau kepada Allah, taatlah kepada Nabi, taat kepada pemerintah, barulah taat kepada pimpinan adat. Ya, sekarang kan masih ada nih raja-raja di Indonesia nih, ya, tidak terdengar bunyi-bunyi yang miring-miring karena ternyata raja-raja mengikuti ya hukum-hukum dalam kepemerintahan di Indonesia. Kalau yang Muslim mereka juga menjunjung hukum Allah dan Nabinya, kemudian mengikuti hukum pemerintah. Makanya damai, mereka bisa bersatu meskipun ya berbeda-beda setiap tempat itu dengan kerajaan-kerajaannya, gitu. Ya. Jadi kalau kita ambil dulu apa ya pandangan sederhananya dari apa yang disampaikan oleh Kimo, ya kita jangan keburu kemudian mengatakan setiap sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah itu adalah bid'ah atau haram. Adat ini nggak ada nih, Nabi nggak pernah melakukan ini, bid'ah ini, nggak pernah melakukan ini, haram ini. Nah, padahal apa yang terjadi seperti tadi Kimo katakan itu ada dalil loh. Jadi kadang-kala ini saya suka heran ya, orang mengatakan mana dalilnya, mana dalilnya. Jadi tolong nanti yang mendengarkan jamaah Zoomiyah ini ya di-share. Jadi kepada pihak orang-orang yang suka mengatakan mana dalil loh. Tadi yang disampaikan oleh Kimo itu dalil semua, Pak. Usul fikihnya ada, segala macamnya ada. Jadi bukan ngarang-ngarang bahwa yang namanya adat itu dijaga oleh Islam. Ya kan, enggak serta-merta kita kemudian mengatakan, wah ini salah. Saya dulu pernah cerita ya, Profesor Dr. almarhum Profesor Dr. Ali Mustafa Yakub, Imam Besar Masjid Istiqlal, dalam sebuah seminar waktu itu di bedah buku di apa namanya di Senayan itu ya. Waktu itu ada pertanyaan, bagaimana Prof, orang tuh suka ngebangun rumah itu ada adatnya suka ngegantungin padi sama kelapa. Oh ya, ini syirik enggak? Saya tadinya nih, karena saya melihat kebiasaannya, beliau orangnya beletak-beletuk dalam menyampaikan itu tegas. Wah ini kayaknya langsung dihajar aja nih gitu. Ternyata apa yang beliau sampaikan, jangan terlalu cepat menyimpulkan mengatakan bahwa itu adalah syirik. Loh, saya kaget. Apa alasannya loh? Ketika seseorang menggantungkan padi di atas kelapa, itu adalah doa, Pak. Doa itu yang disimbolkan dengan padi dan kelapa. Apa doanya? Berharap yang memiliki rumah ini nantinya memiliki ilmu padi. Ya, semakin berisi semakin merunduk. Dia memiliki ilmu kelapa. Ya, semuanya itu serba bermanfaat. Lah, kalau kita lihat sepintas lalu, gila nih orang ngapain sih ngegantungin ginian? Buat apaan? Kan begitu ya. Nabi kagak pernah nih ngajarin gantung-gantung beginian. Nah, tapi ini adalah sebuah kearifan lokal yang ternyata itu memiliki nilai luhur yang sangat luar biasa dan sesuai dengan ajaran Islam berupa doanya. Terus ada yang mengatakan, loh kenapa harus pakai simbol? Disampaikan lagi oleh beliau. Islam itu banyak, ajaran Islam itu semuanya adalah simbol-simbol. Takbiratul ihram simbol, tawaf itu simbol. Jadi jangan kemudian kita mengatakan bahwa yang menyerupai atau yang simbolis menjadi sesuatu yang kemudian menyalahi. Nah, inilah yang sebenarnya kita harus arif. Dan terutama para ustadz terutama ketika menyampaikan. Memang pasti ada perbedaan pendapat. Betul nggak Kimo ya? Nah, sekarang ya, justru ini setiap perusahaan kan simbol. Mereka nggak naruh padi, nggak naruh beras tuh di atas pabrik sama perusahaan mereka kan, tapi cukup mereka menaruh simbol itu di logo-logo perusahaan. Jadi apa bedanya logo perusahaan dengan naruh padi di rumah? Yang penting mah hatinya kita. Kalau misalnya perusahaan tuh berkeyakinan dengan logo ini,
Ya, gara-gara logo ini kami dapat rezeki, itu baru musyrik. Jadi hati kita ini, makanya ikhlas dengan ria sama dengan iman, dengan syirik itu bedanya tipis, lebih tipis dari kulit bawang. Makanya kalau kita siap dan menyiapkan sesuatu yang berkaitan dengan simbol, perilaku, benda, jangan hanya cukup kita menerima enaknya dan nikmatnya saja, kita harus siapkan juga mental dan hatinya supaya hati kita tidak terperosok. Karena sekarang banyak Tuhan dalam hati, ya kan? Bahkan istri bisa jadi Tuhan, anak bisa jadi Tuhan. Ya, benda, handphone kita, rumah, mobil semua jadi Tuhan. Jadi silakan punya segala macam, tapi semua itu letakkan di luar hati, yang di hati hanya milik Allah. Gitu. Kecuali pada kebiasaan yang sudah diharamkan oleh Allah karena sebab pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, seperti menanam kepala kambing atau sapi untuk bangun rumah. Meskipun dia tahu bahwa itu adalah sebagai simbol dan hatinya tetap Allah. Karena tadi man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka termasuk kaum di dalamnya. Jadi adat itulah yang membuat kita itu jadi dipilih mana adat yang sesuai dengan Allah, mana adat yang tidak sesuai dengan Allah, itu harus digarisbawahi. Ya, supaya kita tidak terpelosok. Karena apa? Karena setiap tempat semakin banyak kebiasaan dan adat tradisionalnya, semakin banyak juga kita untuk menjadi arif. Tidak bisa dipukul rata. Kalau fatwa saja tidak bisa dibuat seluruh dunia di satu negara, dari Arab Saudi atau dari Indonesia, ya. Sekarang dengan Indonesia tidak bisa fatwa itu langsung dari satu tempat pada urusan adat. Karena apa? Setiap kampung itu punya fatwa berbeda-beda gitu loh. Makanya ada kerjasama antara ulama pusat dengan ya sesepuh tokoh masyarakat di kampung itu. Kecuali pada urusan ibadah. Pada urusan ibadah saja kadang kita bertabrakan dengan urusan tadi, bid'ah nggak bid'ah. Ya, makanya kita harus betul-betul kalau bahasa pejabat atau pengusaha itu kearifan lokal tuh tidak hanya simbol namanya saja. Harus betul-betul ada urusan kebiasaan dengan literatur sejarah. Dulunya gimana sih sejarahnya? Ada nggak kemusyrikan yang dilakukan oleh terdahulu yang sekarang terjadi? Nggak ada maksud apa-apa kok. Nggak nabrak Al-Quran dan hadis kok. Tapi dulu sejarahnya ada nggak? Nah harus ada tuh sesepuhnya yang menjelaskan. Setelah itu baru nanti ulama menyampaikan bahwa ini tidak ada urusan tabrakan dengan urusan syirik. Boleh jaga itu. Ya. Jadi kalau bahasa kaidahnya itu al-hifzu bil qadi bis saleh wal akhdu bil jadidil aslah. Dalam kaidah usul fikih. Menjaga sesuatu yang baik yang lama, mengambil sesuatu yang baik yang lebih baru. Yang dulu yang udah bagus, halal, thayyib, baik dan benar dijaga. Kemudian tidak baik, tidak benar ya dibuang. Kemudian mengambil lagi sesuatu yang baik, yang baru, yang lebih benar, yang lebih halal, lebih thayyib. Karena Islam konteks dan tekstualnya tetap dia sangat cocok di segala zaman. Tetapi Islam juga tidak menafikan bahwa seiring dengan semajunya zaman ini ada terus kemajuan. Makanya ada hukum kias tuh, padahal sesuatu yang zaman Nabi tidak terlaksana sekarang bisa terwujud. Itulah berkembang. Makanya saya sampaikan ilmu itu bertambah dengan belajar, ilmu berkembang dengan mengajar. Karena dengan mengajar ada pengetahuan baru. Nggak usah dia membuat sesuatu teknologi baru. Ya, dengan mengajar aja bisa diberikan pengetahuan dan ilham serta hidayah baru. Apalagi kalau orang itu terus meneliti, survei dan observasi, ya sehingga dia mendapatkan ilham atau hidayah yang lebih baru. Itulah sesuai dengan sunnatullahnya. Nah, adat-adat itulah yang harus dijaga selama tidak menabrak Al-Quran hadis. Contoh, Ya. kebiasaan orang Arab itu, ya mereka punya sekte atau level-level. Di bangsa Arab tuh, bangsa yang tertinggi dan termulia itu Quraisy. Yang kedua, yang bukan Quraisy. Ya. Orang Arab tapi bukan Quraisy. Yang ketiga, bangsa selain Arab. Yang keempat, budak. Jadi orang-orang zaman dulu Jahiliyah, orang-orang Quraisy itu, mereka sangat menghormati sekte-sekte itu. Ya. Sehingga akhirnya ada diskriminatif. Nah, Rasulullah datang. Ya.
Abu Jahal, Abu Lahab itu nggak marah ketika Rasulullah ngajarin sholat. Karena sebelumnya mereka juga pada sholat tuh. Dari agama Majusi, Yahudi, kemudian segala macam tuh muter. Ada yang depan Ka'bah sholat. Abu Jahal, Abu Lahab nggak marah ketika ngajarin sholat. Abu Jahal, Abu Lahab marah ketika Rasulullah ya, menyampaikan sebuah ayat. La fadla li arabiyin wal ajamiyin illa bitaqwa. Tidak ada keutamaan orang Arab bukan Arab kecuali takut dan takwanya kepada Allah. Sementara yang dipahami oleh mereka adalah termulia Quraisy. Yang kedua selain Quraisy. Yang ketiga selain bangsa Arab. Keempat budak. Sama Nabi dihapus. Ya, semua manusia sama. Diangkatlah Bilal menjadi muazin sebagai tanda bahwa tidak ada ya, level derajat kecuali takwanya manusia kepada Allah. Marah Abu Jahal, Abu Lahab. Dan terus diperangi karena apa? Karena yang dijunjung tinggi adalah ayat dan hukum Al-Quran. Nah sekarang adat-adat yang ada di Indonesia ini dari sekian 700 pasti satu kampung aja adatnya bisa lebih daripada 10. Mau nikahin anak punya adatnya begini. Mau makan adatnya begini. Nah itu harus benar-benar luar biasa hidup di Indonesia itu. Hatinya harus tebal, matanya harus lebar, dadanya harus lapang. Ya, akalnya harus cerdas. Tidak hanya cukup dia pandai ilmu agama, tapi juga bijaksana dan bijak sini. Paham ya. Situasi dan suasitu gitu. Nah memang Indonesia itu sangat luar biasa ya. Ini saya punya teman ini, dia anak kota. Jalan-jalan main ke pesantren. Kaget dia Kimo. Itu yang namanya santri Pak. Ya, tamu kiainya datang, itu malah ke jalan berhenti. Diam semua. Nah kalau kita ngobrol terus di situ, dia nggak jalan-jalan tuh. Nah kemudian kalau ketika menyuguhkan makanan, ya santri-santri masuk dengan jalan pakai lutut. Ya mungkin orang kalau ngeliat sepintas, wah feodal banget ini. Nah ini adalah sebuah perbedaan. Artinya gini, itu bukan pembedaan seperti yang Kimo sampaikan. Ini adalah sebuah ketakziman. Jadi kita juga memang harus arif juga melihat. Ya tidak mentang-mentang wah di Islam itu tidak ada yang namanya skat-skat sosial, ya enggak? Tidak ada yang namanya kelas-kelas. Masa harus begitu? Makanya sekarang banyak anak-anak itu yang kurang ajar sama orang tuanya. Ya. Sekarang kalau budaya cium tangan itu budaya Islam atau bukan, Yo? Ya, itu kan adat kita. Kita itu maksudnya Indonesia Ya, atau adat di Indonesia. Ah. Karena kan aslinya sebenarnya jabatan tangan aja. Iya. Ya, cuma disebutkan lagi dalam beberapa riwayat bahwa wahfid zana haika, rendahkan sayap di hadapan orang tua. Itu. Kemudian membesarkan hati orang tua. Wasohib huma fid dunia ma'rufa. Apa aja buat senang cium tangan. Ya, di Indonesia itu adat itu lebih hebat ya. Makanya dikenal dengan Timur Tengah. Contoh, dalam hukum Islam Pak, ya ngurus anak laki dan perempuan itu beda. Anak laki kalau sudah balik, orang tuanya sudah tidak punya tanggung jawab kepada anak laki ya. Jadi orang tua itu wajib ngurusin anak sampai balik. Udah balik, udah lepas tangan. Kemudian kepada anak perempuan sampai dia dinikahi oleh laki. Di Indonesia itu loh. Ya, anak laki, anak perempuan disekolahin, dikuliahin, nikah, dibayarin, mau usaha, dikasih modal. Itu sebenarnya adat juga itu. Ya. Ketika ada orang tua secara umum di Indonesia, biasanya ngurusin sampai nikahnya, ini udah balik ditumprahin aja. Di langit tuh gugur kewajiban. Tapi ketika dilakukan di Indonesia, seorang anak ngomong, dasar tuh bapak nggak tanggung jawab. Benci saya sama bapak saya, kenapa? Nggak tanggung jawab sama urusan sekolah. Saya sudah hampir lulus SD ini, biarinnya sendiri. Sebenarnya di langit itu sudah aman. Cuma karena kebiasaannya Indonesia itu diurus sampai dewasa, sampai menikah. Bahkan udah menikah juga terus dikasih modal. Anehnya anak itu nggak tahu sejarah serta hukum. Sehingga terus saja masih meminta kepada. Padahal di langitnya selesai urusan orang tua. Karena apa disebutkan? Meskipun selesai anak laki itu sampai ngurusinnya sampai balik, tetap disebutkan anak laki-laki adalah milik orang tuanya. Giliran anaknya yang dari mulai balik itu sampai selamanya dia milik ayah ibunya. Anak perempuan setelah dinikahi oleh laki-laki sudah lepas tanggung jawabnya. Makanya yang terbaik adalah orang tua kalau sudah anaknya diambil oleh laki-laki untuk dinikahi, dia menghadap kepada Allah, ya Allah selesai sudah tanggung jawabku. Nggak mau lagi ngurusin, ngerecokin, apalagi sampai ikut
membenci kepada menantunya gara-gara anaknya itu membencinya gitu. Insya Allah. Kalau sekarang mungkin kondisinya corona ya. Jadi kalau ketika orang bersalaman anak itu ya apa namanya menghindari untuk cium tangan. Nah tapi budaya kita beda sama dulu sama sekarang. Kalau anak sekarang Pak cium tangan, jarang yang saya melihat cium tangan itu telaten gitu. Cium tangannya. Karena banyak juga yang dewasanya. Nah kalau saya melihat antara dulu kalau kita cium tangan orang tua tertib dengan yang seperti ini, itu saya merasakan pasti ada perbedaannya. Ya, penghormatan kepada orang tuanya jelas itu berbeda. Padahal sama-sama cium tangan loh. Tapi begitu cium tangannya dilakukan dengan cara yang berbeda, dengan cara yang begini, dengan cara dengan yang benar-benar dicium, itu apa ya, efek terhadap jiwa anaknya, perilakunya, ya dan penghargaannya itu sangat berbeda. Nah, ini adalah adat sebenarnya. Tapi ternyata ada pengaruhnya adat itu dengan pembentukan karakter orang. Lah, kalau orang hanya mengatakan, "Oh, ini nggak ada dalam Islam ini, nggak boleh." Loh, ternyata itu berpengaruh kok. Nah, inilah tadi yang seperti yang Kimo katakan, bahwa ya ketika memang adat itu tidak berbenturan dan bahkan memang ternyata itu ikut membangun nilai-nilai Islam, itu patut untuk dilestarikan. Nah, tapi saya tertarik tadi ketika Kimo menyampaikan, ya, ketika ada contoh yang memang sudah benar-benar nyata, kayak misalkan memendam kepala, itu tidak bisa kemudian sekarang itu pakai disimbolkan ya. Nah artinya hal-hal memang yang sudah jelas-jelas langsung dilarang dan memang sudah dulu di ini hal seperti ini ada contohnya, itu langsung cut. Betul ya? Nah sekarang coba Pak, lagi misalkan peresmian kantor, kenapa harus pakai gunting pita? Itu. Padahal masuk aja boleh aja, tapi rasanya kok gimana ya? Menyelonong doang. Kenapa harus pita? Kenapa enggak rantai gitu misalkan? Nah, ini kan adalah adat menggunting, belum lagi yang kapal tuh. Kalau jalan tuh di apa? Dilempar pakai kendi. Gitu. Nah, ini sebenarnya haruslah betul-betul dipahami. Ya ditelusuri seperti Kimo katakan tadi. Sebenarnya urutan budaya yang seperti ini itu dulunya seperti apa. Dan kalaupun dulunya misalkan ada hal-hal yang menyimpang, tapi kemudian, nah dengan keberadaannya kita tahu dakwahnya para wali, ya budaya atau adat itu diisi dengan nilai-nilai Islam. Kalau dulu orang begitu ada yang meninggal, kumpul itu ngapain? Main gaple, mabok dan segala macam. Ya, apa kemudian ngumpul-ngumpulnya dihilangin? Enggak. Tetap ngumpul-ngumpulnya, cuma diisi ngumpulnya itu dengan sesuatu yang beda. Dengan apa? Baca Quran, dengan doa. Bukan berarti dibubarin semuanya. Dan ini merekatkan loh Pak. Terus terang, saya coba deh. Ketika kita misalkan ada yang meninggal kumpul, dengan ada yang meninggal langsung pulang, mana apa rasanya lebih nyaman di hati atau lebih mengikat? Yang mana coba? Pasti yang kita stay dulu, diam dulu. Ada perhatian, yang punya rumah juga merasakan, oh ternyata saya tidak sendiri. Ternyata juga kegelisahan dan kesedihan saya dirasakan oleh tetangga-tetangga saya. Ini yang luar biasa sebenarnya. Ya artinya gini, ketika mereka memegang kuat pada urusan adat, kemudian tahu literatur sejarah adat itu dan tidak menabrak hukum Quran, ya maka tidak menjadi masalah. Nah ketika ternyata sudah ketahuan ada hal dulu awalnya dibangun adat ini karena sebab kesalahan, mereka juga harus fleksibel dan menerima kebenaran. Itulah fungsinya sekarang ada orang paham, mengetahui, kemudian juga memberitahu, mengingatkan kepada orang yang tidak tahu. Itu harus ada take and give-nya. Karena Islam sendiri pun bagaimanapun sakleknya, Allah tuh sangat fleksibel. Contoh lah, sholat nggak bisa berdiri, duduk. Duduk nggak bisa bebaring, bebaring nggak bisa telentang, telentang nggak bisa ya dengan isyarat. Jadi fleksibilitasnya ada, dengan tentunya ada alasan-alasan hujah yang membuat dia tidak bisa berdiri, nggak bisa duduk gitu. Termasuk dalam urusan adat juga. Kadang kita nih urusan agama yang diambil ringannya saja, kalau giliran adat kaku luar biasa. Ya. Kalau kita bicaranya karena sebab nggak afdol ya itu juga menjadi sesuatu alasan yang sah-sah saja. Tetapi jangan sampai kerasnya kita itu ya
mengalahkan kokohnya kita dalam bersyariat gitu. Urusan adat kuat, urusan sama agama santai-santai aja. Gitu. Iya, paham gak kira-kira nih gitu? Iya. Jadi orang mempertahankan adat sampai mati-matian, sungguh-sungguh, tapi begitu bicara syariat tidak seperti sebagaimana dia mempertahankan adat. Iya. Pada teknisnya tetap jangankan urusan adat, pada urusan ibadah syariat saja, kalau Tuhannya bukan Allah bisa musyrik. Contoh, lagi sholatnya misalnya lagi sholat sunnah atau apa di rumah, Allahu Akbar, rakaatnya 4. Isya misalnya 2 rakaat khusyuk, rakaat ketiga kedengaran Waalaikum, istrinya teriak, oh bapak mertua datang kenceng banget, Allahu Akbar gitu. Itu pun jadi musyrik gitu loh. Tuhan pindah, ya kan? Sampai disebutkan dalam banyak riwayat hadis, apa saja amalan dunia bisa menjadi pahala akhirat, dan apa saja amalan akhirat bisa jadi amalan pahala dunia, bergantung kita. Adat bisa jadi amalan akhirat. Ya, ibadah yang mahdoh yang ada di rukun Islam bisa jadi amalan dunia, bahkan bisa menjadi dosa. Karena yang itu kan wajib. Wajib tidak dilaksanakan jadi dosa. Tapi amalan yang mubah, apa saja yang mubah, kalau ternyata bisa membuat orang ingat sama Allah, jadi sunnah. Apa saja yang mubah kemudian membuat orang itu jadi lalai, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Jadi asalnya sesuatu itu di tengah. Nih, di tengah. Selama tidak ada dasar yang menghalangi dan mengharamkan, di tengah boleh. Apa saja hukumnya boleh kok. Tapi kalau sudah membuat orang jadi kemudian hukum fikih, ya, menimbulkan kebaikan jadi sunnah. Ternyata melakukannya adalah sebuah hal yang harus, ketika ditinggalkannya membahayakan. Jadi wajib. Sesuatu yang boleh dikerjakan ternyata bisa menimbulkan kekisruhan, bisa jadi makruh. Kalau ternyata kalau ditinggalkan ya lebih wajib, maka jadi haram begitu. Jadi hukum itu asalnya di tengah. Pada apa saja, pada ibadah, berpakaian, makan, minum. Makan itu kan adat, ternyata kebanyakan ya, jadi israf. Kul wasrob walbas watasodak walatusrif innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah kul walbas, kul walbas, kul wasrob dan minumlah, walbas berpakaianlah, watasodak bersedekahlah, walatusrif jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin, karena Allah nggak suka pada sesuatu yang berlebihan. Nanti jadi mubazir. Datang lagi ayat, ya innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang mubazir adalah teman setan, gitu. Inna syaiton, sungguh setan itu benar-benar kafur. Ya kafur tuh di atasnya kafir. Kafir sekali doang, kafur udah kafir, ingkar tuh selamanya. Gitu. Jadi pada kita tidak ngomongin adat saja, pada kebiasaan masing-masing, kebiasaan keluarga, kebiasaan satu RT, satu komplek, kebiasaan seluruh kampung, satu wilayah. Kalau sekiranya membuat kita makin ingat pada Allah, bisa jadi sunnah, pahalanya. Man sanna sunnatan hasanatan. Ya, falahu ajrun wa ajru man amila biha bi ghairi ayyan khusus. Siapa yang melaksanakan sesuatu yang baik, maka baginya pahala, dan pahala orang yang mengikutinya, mengerjakannya bersama-sama, sama dapat pahalanya, dia juga dapat, orang dapat bi ghairi ayyan khusus, tanpa dikurangi sedikit pun. Sebaliknya, man sanna sunnatan sayiatan falahu ismun wa ithmu man amila biha bi ghairi ayyan khusus. Siapa yang melaksanakan kebiasaan yang buruk, kemudian ngikut orang di belakangnya ada 1000, baginya dosa, dan dosa 1000 orang itu kepadanya tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah. Jadi memang Indonesia itu kaya sekali ya. Misalkan dalam pernikahan juga Pak, itu banyak loh adat-adat. Nah mungkin ini juga perlu barangkali untuk dicermati dan dikritisi. Misalkan nginjak telur, apakah perlu nginjak telur gitu. Nah tapi kalau sekedar misalkan rebutan ayam ya nggak apa-apa lah. Itu kan suka ada tuh yang ayamnya lebih banyak, nanti oh berarti duitnya dipegang sama dia gitu. Yang penting itu mungkin lebih mengarah kepada game lah. Iya. Game tuh lebih mengarah pada simulasi. Simulasi. Betawi pakai palang pintu. Coba kalau kalah gimana, kagak jadi kawinnya. Nah itu kan tetap ada dan dipelihara sampai sekarang. Sekedar unik gitu ya.
kasarnya mungkin jadi mizah dan mula'abah. Sekedar hanya untuk ramai, tetap menghargai, ramai. Hati kan tetap Allah. Iya, Tetapi ketika pelaksanaannya ternyata timbul kemaksiatan, ya maka adat itu pun menjadi rusak. Ya, tarik daging, kemudian ternyata berantem gara-gara, wah curang tadi nariknya, harusnya aku duluan, kamu duluan. Berantem. Iya. Maka adat itu jadi rusak gara-gara dia. Bukan gara-gara agama yang memberikan pengarahannya, gara-gara dia sendiri. Contoh, ya kita suka wayang. Wayang golek ya, wayang orang, wayang kulit. Tapi ketika pelaksananya ada kemaksiatan, maka siapa yang terdapat di dalamnya? Bahkan alat itu pun bisa menjadi rusak. Kalau di dalamnya ada kemaksiatan kepada Allah. Dan kita tidak wajib mengikuti itu. La ta'ata fi ma'siyatil khalqi, tidak wajib taat pada sesuatu yang membuat kita maksiat pada Allah. Adatnya dibersihkan. Maka ada orang yang paham tentang adat, ada orang paham tentang agama, bersinergi. Bagaimana caranya adat yang terdahulu? Karena dulu ulamanya sedikit. Tapi orang sekarang menjaganya. Maka dibenahi yang tidak sekiranya seiring sejalan dengan Al-Quran. Tetapi prinsip dari adat tradisionalnya, adat istiadat harus dijaga. Teknis-teknisnya yang harus didasari dengan ilmu-ilmu agama. Karena hadisnya banyak, kaidahnya juga banyak. Ya, jangan sampai menjaga sesuatu yang langgeng dari terdahulu. Tetapi di dalamnya ada kemusyrikan, maka siapapun yang di dalamnya, ya termasuk orang-orang yang menjaga kesalahan dan dosa-dosa itu. Insya Allah. Kita itu ada yang namanya asimilasi dan ada akulturasi, Pak. Kalau asimilasi itu adalah dua budaya yang berpadu melahirkan budaya yang baru. Contoh misalkan, ketika orang menikah kan dulu pakai konde ya, gitu. Nah sekarang karena mungkin udah banyak kesadaran untuk menggunakan baju muslimah, ya pakai konde, pakai baju batik atau apa yang. Nah, kesadaran menggunakan baju muslimah, kemudian ini dengan budaya konde tadi, ya. Nah, ini akhirnya berpadu melahirkan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru apa itu? Ya tidak pakai konde, tapi tetap menggunakan pakai apa namanya kebaya, tapi tetap kemudian pakai hijab. Itu asimilasi. Nah kalau akulturasi itu perpaduan. Contoh sekarang baju koko. Baju koko baju apa coba? Kita kan kenali baju koko nih. Padahal koko itu siapa? Cina. Itu ada akulturasi antara ya budaya Islam dengan Cina gitu. Muncullah baju koko. Apa yang Shanghai begini. Kerahnya. Dan itu dulu sangat ngetop banget baju ya Pak ya. Baju koko, baju koko. Nah, jadi ternyata itulah dia yang namanya budaya yang ada di masyarakat itu bisa bertemu dan bisa memunculkan sesuatu yang baru. Nah, itulah tadi yang kemudian disesuaikan dengan nilai Islam. Atau dipadukan selama itu tidak melanggar nilai-nilai Islam. Inilah hebatnya. Dan kalau kita kembali ke ayat ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'araf. Ujungnya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia adalah yang paling tinggi ketakwaannya, bukan yang mengatakan gue nih orang Batak, gue orang Jawa nih, gue orang Minang. Enggak, Pak. Jadi seolah-olah memang ayat itu, ayo silakan kalian berbaur. Kalau kalian sekalian membuat sebuah komunitas, silakan. Awas, jangan lupa dari semua kebiasaan kalian, peninggalan nenek moyang kalian, kemudian perkumpulan kalian, kemudian ilmu-ilmu yang bersinergi di antara kalian, jangan lupa. Dari apapun yang kalian punya, yang kalian telah bersama, bahwa di antara kalian yang paling banyak takut kepada Allah, ilmunya, kebiasaannya membuat kalian makin takut kepada Allah, itulah yang paling dimuliakan oleh Allah. Begitu soal bahasanya. Gitu. Kenapa coba kita pakai kayak begini? Ya, Nabi nggak pernah ngajarin kali ya. Ya, soalnya kalau pakai ban Vespa berat. Nah, ini kan estetika. Kalau dilepas, ini polos di bajunya. Adalah syal ini. Nggak perlu pakai di kepala karena sudah ada pecinya. Dipakai di sini sebagai apa? Untuk memperindah. Makanya Islam itu penuh dengan etika dan estetika. Nah, sungguh sangat luar biasa. Diatur semuanya. Bahkan Indonesia itu sangat menghargai setiap, karena sukunya banyak, adatnya banyak, kemudian kebiasaan bahkan setiap wilayah itu. Karena Indonesia ini berpulau-pulau, Indonesia ini lautannya lebih banyak, sehingga jeda-jedanya itu sangat
sangat begitu luar biasa. Sehingga apa saja mungkin adat di Indonesia, itulah yang membuat orang di luar Indonesia tertarik kepada adat kita. Kita sendiri karena merasa banyak, ya kullu ma kathura rahusu, apa yang merasa banyak jadi murah. Wa kullu ma qalla golla, apa yang sedikit jadi mahal. Akhirnya kita nggak menghargai. Nah, karena sebab banyak itulah akhirnya kita tidak bisa membedakan mana itu adat, mana itu urusan agama. Oleh karena itu semakin banyak adatnya di Indonesia, semakin harus hebat kita mengupas agama. Supaya kita bisa paham mana itu yang urusannya Allah, mana urusan itu kemanusiaan gitu. Karena Allah sangat menghargai. Ya, hablum minan nas hablum minallah. Ya, itu adalah bentuk Allah menghargai budaya yang dilakukan oleh manusia. Ya wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kalau di jalan Allah sesama manusia jami'an semuanya, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Bahkan ya iblis itu paling benci kepada perpecahan. Ya, paling benci kepada persatuan dan paling mencintai perpecahan. Ya, terbalik. Ya. Jadi artinya semakin kalian bersatu, semakin kalian dekat kepadaku. Kalian itu berpecah, semakin kalian akan menjauh dariku gitu. Maka persatuan, persamaan, berjamaah, ajmain, itu pastinya juga Allah sudah melihat bahwa setiap orang adatnya berbeda-beda. Jangankan adat sebuah kampung, setiap rumah adatnya beda-beda. Bapak ini sama bapak ini kebiasaan sarapannya beda. Ya kalau ngaji ada yang pakai koko, ada yang pakai jas. Sekarang jasnya nggak ada nih. Jadi sungguh sangat luar biasa. Dan saya kembali soal estetika. Sekarang kenapa saya pakai peci kayak gini Pak Tobi Pak? Kenapa Kimo pakai yang seperti itu? Ya, kenapa saya nggak pakai yang hitam? Itu kan nasional katanya. Karena apa? Wajah saya itu nggak pantas Pak. Saya itu agak oval. Jadi dengan menggunakan peci seperti ini, itu nempel di apa ya? Di wajahnya itu kerasanya enak gitu. Nah Kimo juga begitu. Karena mungkin mohon maaf dia Kimo punya jidatnya kecil, mukanya lebar, terbalik ya. Harusnya pipi yang kecil, jidat yang lebar itu balik. Nah ini kan luar biasa. Sarung misalkan, sarung itu luar biasa loh. Kalau kita melihat tentara Indonesia itu wah top banget. Tentara Amerika yang lain itu kalau misalkan ditugaskan ya di tempat-tempat yang dingin pakai jaket tebal-tebal Pak. Kita mah kagak, modal sarung doang, disambung jadi dua begini doang. Begitu ada serangan kan gampang ngegulungnya. Langsung jadi. Betul Pak ya? Nah itu adalah kearifan lokal. Iya, jadi adat tuh bisa dari hal terkecil sampai hal yang mencakup sebuah wilayah. Kita sendiri aja punya adat Pak. Ya, kita biasanya kalau berpakaian tuh pengennya yang agak lebar, kecil. Itu sebenarnya nama kecil dari adat. Karena sesuai dengan ma'tadahun nas. Apa yang biasa manusia lakukan fi dunyahum, pada dunia sendiri dan wilayah mereka, itu udah adat gitu loh. Sampai adat tradisional dan adat istiadat yang disepakati bersama seperti acara pernikahan, kemudian kesukaan kepada seni wayang, kemudian segala macam. Semuanya sah-sah saja, boleh aja selama tidak menabrak hukum Allah dan tidak ada yang membuat kebolehan itu terlarang. Tidak ada yang membuat kebolehan itu hilang sendiri karena perilaku manusia. Contoh diantaranya, ini udah bagus, nggak nabrak Quran. Dari dulunya literatur sejarahnya juga sudah bagus. Oke, bahkan dilakukan oleh orang-orang yang baik. Ketika suatu saat dilakukan oleh orang yang ternyata memang tidak ngerti, atau dia ngerti kemudian mempermainkan, maka sungguh adat itu juga bisa berbahaya di hadapan Allah. Masya Allah. Kayak Kimo nih pakai shawl itu selalu diselempangin begini sebelah. Karena kebiasaan. Ya kan? Sebab saya paham, kalau begini Ustadz katanya, kalau begini katanya penyanyi dangdut, ya kan? Ya, makanya saya ngasih ciri, itu kan adat juga. Ya contoh, kalau misalnya tukang jamu begini, kan? Kalau ibu pejabat kan begini tuh, begini tuh. Tuh ibu pejabat kan begini tuh. Nah kalau begini pocong. Aduh luar biasa. Oke, kita seru banget ya. Ini sudah ada pertanyaan sepertinya. Jadi kalau yang mau nanya silakan Pak, langsung Pak ya. Ini pertanyaan dari siapa ya? Oh ini yang tadi sedikit bertanya yang dimaksud Ustadz tuh sekte atau kabilah sebenarnya yang di Arab tadi begitu. Kabilah itu, sekte itu adalah aliran Ustadz, mungkin yang maksud sekte Ustadz kabilah. Itu seperti level lah. Level ya. Kalau kabilah itu kan kaum.
Kabilah itu kobail. Ya. Kobaila itu bentuk plural, bentuk singularnya adalah kobilah. Kobilatun, kobilatani, kobail. Ya, berbeda. Kalau Banu itu keturunan, kalau Qabilah itu suku dari berbeda keturunan. Ya, kalau ini level lah. Sekte itu sektarian sebenarnya. Ya. Jadi menganggap sesuatu itu berkelas. Ya. Sektarian menganggap wah gue lebih hebat nih. Apa kalau dalam bahasa Cina itu kayak Brahmana apa? Kasta. Kasta. Saya ingatnya kista doang. Oke, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ini luar biasa. Jadi gini loh. Jangan sampai semuanya itu. Makanya kenapa kemudian orang alergi ke Arab. Ini juga tidak bisa disalahkan. Karena dianggap ini sekarang terjadi proses Arabisasi. Semuanya harus mengarahnya ke Arab. Iya enggak? Wah ini enggak cocok, tidak ada diajarkan. Jadi orang muncul stigma. Seolah-olah jadi apa yang ada di Indonesia itu yang budaya yang sudah berkembang mau diberangus gitu. Nah jadi jangan salah juga ada pandangan yang seperti itu. Tapi kita pun meluruskan, kita tidak membenci Arab. Tidak boleh seperti itu. Jangan sampai juga orang dalilnya beda-beda. Jadi memang kita diperintahkan oleh Allah untuk mencintai itu. Karena memang Quran bahasa Arab, Nabi orang Arab, di surga pun bahasa Arab. Tapi cerdasnya para wali-wali Allah itu, mereka itu mengislamkan bangsa Indonesia dengan budaya yang sudah ada. Mereka datang bukan mengarabkan, gitu loh. Tapi juga bukan berarti membenci. Bahkan kita memang diminta untuk mencintai. Inna ja'alna Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Kami sungguh menjadikan Al-Quran itu berbahasa Arab supaya pada mikir. Artinya apa? Ya, karena memang itu maunya Allah. Ada hukum syariat yang memang diturunkan karena sebab kebutuhan manusia. Ada hukum syariat yang dibutuhkan ya sesuai dengan asbab musabab atau asbab akibat. Ada hukum yang diturunkan untuk manusia tanpa harus ada sebabnya. Karena Allah ingin tahu sampai di mana takwa dan taatmu kepadaku, kata Allah gitu. Kita diminta untuk mengikuti, ya, termasuk kepada urusan-urusan adat itu juga, ya, selama itu memang kepada Allahnya baik, lakukan. Selama itu adat ternyata membuat kita jadi jauh dari Allah, harus dibuang, gitu loh. Contoh seperti inilah, ya, mungkin mencium Hajar Aswad itu bagi Nabi adalah kebiasaan kecintaan, bagi kita sebagai umatnya adalah sunnah. Karena apa saja yang dilakukan oleh Nabi itu jadi sunnah. Seperti ucapan Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, radhiyallahu anhu. Laula ra'aitu Rasulullahi qabbala hadza ma qabbaltuhu abada. Kalau aku enggak lihat Nabi nyium Hajar Aswad ini, enggak akan ku cium. Bagi Nabi kebiasaan karena tahuin dari mana. Tapi bagi umat, termasuk Sayyidina Umar adalah umat. Ini adalah sunnah. Kenapa? Jangankan nyium Hajar Aswad. Nabi minum dengan tangan kanan apa? Kita contoh minum. Nabi setiap minum, Bismillahirrahmanirrahim. Klek-klek, alhamdulillah. Minum lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Klek-klek, alhamdulillah. Minum lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Siapa orang yang minumnya begitu 3 kali, kemudian dibuka dengan ditutup Bismillah dan Hamdalah, maka dia akan dijauhkan dari mara bahaya. Itu kan contoh kecil itu. Ya kita kan enggak bulak kalau habis selesai. Iya. Tergantung sih kalau habis olahraga biasanya begitu. Itu biasanya terjadi itu kalau dalam kondisi yang agak tertib ya. Dalam kondisi namu. Makanya bisa. Tadi bilang tergantung kebiasaan kalau habis olahraga. Berarti memang setiap kita itu punya kebiasaan gitu loh. Iya betul. Iya. Masya Allah. Nah itu memang. Silakan. Tolong mic-nya. Iya. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya sedikitnya Pak Ustadz, kan kebiasaan orang Arab itu, kan kita tadi Pak Ustadz belajar kebiasaan ya, kebiasaan orang Arab itu kan biasa bersair dia, sampai perang pun dia bersair untuk menjatuhin umat Islam. Kata Nabi, lawan sairnya orang Quraisy itu dengan sair juga. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Nabi melarang kita membaca Al-Quran seperti orang membaca sair. Sampai sekarang orang membaca Al-Quran yang seperti sair itu yang kayak gimana Pak Ustaz? Apa saya takutnya saya membaca Al-Quran malah seperti sair, bersair. Itu Sekarang sebelum saya jawab, emang tahu
Kan dari takut saya baca Quran seperti syair. Ya. Emang tahu orang Arab baca syair seperti Ya apa? itu yang pengen saya tanya ya Pak Ustaz. Artinya apa? Yang diajarkan oleh guru-guru kita itulah cara baca Quran. Gitu. Makanya baca Quran gimana caranya supaya nggak seperti baca syair? Ya kita memang diminta oleh Allah untuk mempelajari Al-Quran itu harus dengan gurunya. Dan sampai sekarang sebenarnya nggak boleh berhenti belajar Quran itu. Kita ini seringnya dari kecil udah bisa baca. Setelah bisa, udah selesai belajarnya. Ya, hanya masih langsung aja tadarusannya, baca Qur'annya, belajarnya enggak. Padahal mau syariatnya, mau isinya, tafsirnya, apalagi ngamalinya, sampai casingnya aja nggak boleh berhenti. Meskipun dari dulu, makanya kenapa? Kalau seandainya mujizat Nabi itu, Nabi Muhammad itu tongkat, maka cuma dilihat oleh umatnya saja. Ketika umatnya tidak lagi hidup di zamannya, nggak lihat lagi bagaimana mujizatnya Nabi itu, ya. Dan kita Nabi Muhammad mujizatnya adalah Quran. Sampai sekarang Nabi udah nggak ada, kita masih bisa melihat mujizat itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami nurunkan Al-Quran, kami juga yang menjaganya. Artinya Allah nggak berhenti ngejaganya, terus kenapa kita berhenti belajarnya kan gitu. Jadi belajarnya bagaimana? Ya sebagaimana yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Ya, cara membaca itu bukan berarti ngebacanya doang. Berarti kita belajar dari mulai kita murotalnya, kemudian mujawadnya, tahsinnya, Al-Qur'annya. Karena syair bukan bahasa Arab. Syair bukan Quran, meskipun syair itu bahasa Arab. Yang dimaksud secara etimologi yang pertanyaan tadi adalah, contoh saya kalau baca sholawat tidak seperti saya baca Quran. Contoh, ketika kita baca sholawat, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin, anta iksirun wa ghali, anta misbahus sururi, misbahus suduri. Artinya apa? Nggak dibaca tuh ikhfahnya, idgomnya. Ya. Kalau kita baca, ya seperti ayat tadi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Kalau saya bacanya seperti syair begini, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul, itu baru bacanya seperti syair. Kalau baca Quran maka kita milih-milih juga, kalau giliran baca syair jangan juga seperti harus baca Quran. Ya. Contoh, anta Samsung, jadi Samsung. Masa ngatain Nabi Samsung? Anta Syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Ya dimaksud tadi saya tegaskan, baca seperti syair adalah tidak menunaikan hukum-hukum daripada tahsin. Seperti tajwidnya, dari ikhfa hakiki, iklab, izhar syafawi dan segala macamnya lah. Termasuk mad yang dua, far'i, mad far'i dan mad tobi'i. Mad far'i ada 14, dari mulai mad wajib mutasil, mad jaid mufasil sampai mad farki, mad silah qasiro, mad silah tawilah. Kemudian juga sifat-sifat huruf, artinya harus berbeda. Karena syair itu berbahasa Arab, tidak ada hukum itunya. Tapi baca Quran harus dibaca dengan itu. Ya. Mempelajari hukum tajwid itu fardu kifayah. Ada yang bisa, yang lain selesai. Tapi membacanya dengan ilmu tajwid itu fardu ain. Maka tidak boleh membaca seperti syair, karena syair bahasa Arab gitu. Jadi sebenarnya saya ini bersyukur ya, bersama dengan Kimo banyak belajar Pak, terus terang. Ya kan, karena ini kan Ustadz abal-abal ya. Jadi ketika ada apa, saya nanya dulu sebelum apa menyampaikan sesuatu begitu. Ya, walaupun cara menyampaikannya saja yang berbeda gitu kan. Kalau saya dianggap wah dia emang ya dai motivator lah istilahnya, masuk ke wilayah itu gitu. Nah, masing-masing kita kan punya ranah nih. Tapi tetap hal-hal yang perlu saya tanyakan dulu, nggak main asal aja sesuai dengan pemikiran sendiri. Nah, inilah kenapa perlunya kita itu untuk
bersahabat dan berguru. Dulu kan gitu juga. Rasulullah memanggil muridnya apa? Sahabat. Sama kayak begini, sahabat. Ya. Saya belajar sama Kimo. Karena kan begitu. Kimo memberikan pelajaran sama saya. Iya. Jadi kalau kita belajar tuh para sahabat, jadi kalau bisa salah kita nggak terlalu jatuh wibawa banget gitu Mas. Jadi kalau saya tanya, menurut guru saya, ada protes itu gimana? Nanti tanya langsung ke guru saya. Begitulah kira-kira kan. Itulah belajar sanad sebenarnya. Jadi ini nyambungnya ada yang menjelaskan. Nah seperti itu. Jadi inilah yang namanya sungguh sangat luar biasa Pak ya. Jadi Bapak boleh nanti misalkan saya pernah mendengar dari Ustadz saya Kimohai, nggak apa-apa ngomong kayak begitu, nyambung itu. Saya pernah nanya dengan waktu itu sama waktu saya belajar sama Dr. Lutfi kajian kitab kuning di TVRI, beliau kan menjelaskan tuh, ya kan bab-babnya, ya kan saya nggak hafal, cuma pernah dengar. Saya tanya sama beliau, boleh nggak Kiai? Suatu saat saya ditanya, karena saya pernah dengar dari Kiai, saya bilang dulu saya pernah dengar dari Kiai Lutfi ngomong kayak begini, boleh, boleh katanya. Alhamdulillah, itulah yang namakan ijazah. Dikasih untuk membolehkan ketika ada pertanyaan-pertanyaan itu kita merefer kepada guru-guru kita. Jadi jangan sok tahu lah gitu ya. Iya. Karena emang kalimat dalam hadis itu kan kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amalan, perbuatan tanpa ilmu dan dasarnya maka amal itu ditolak, tidak diterima. Gitu. Tapi kita harus paham juga bahwa ada hadis lagi yang menyebutkan bahwa amalan dunia kalau diniatkan buat akhirat jadi pahala. Amalan akhirat diniatkan buat dunia jadi amalan dunia. Jadi nasakh mansuh itu ada. Ya, pada hadis, pada hukum adat, ya, pada syair juga. Jadi saling menopang gitu. Makanya yang terpenting adalah wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Janganlah kita melakukan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Ternyata di Quran nggak ada, di hadis nggak ada, di ijma nggak ada, di qiyas nggak ada. Ternyata jadi adat. Di Quran nggak ada, di hadis nggak ada, ya. Di ijma fatwa ulama nggak ada. Perbuatan ini memang dari sana sudah ada, tapi ternyata memang membuat kita ingat pada Allah. Itu pun jadi baik gitu loh. Tapi sebaliknya ada dalam Quran, Al-Quran yang nyuruh perintah Allah. Ternyata membuat dia malah bukan untuk Allah. Niatnya untuk urusan dunia, ria, atau mungkin mencari popularitas, mencari pembenaran. Itu pun menjadi dosa. Bukan sholat yang harus dihilangkan, ilmunya yang harus diperbaiki, imannya yang harus ditajdid, ya, terus diperbaharui. Kelihatannya sedang mengejar dunia, padahal dia sedang menuju ke akhirat. Tapi ada seolah-olah sedang mengejar akhirat, padahal yang tuju adalah dunia. Nah ini yang tahu siapa? Ya kita sendiri Pak. Iya. Kayak Kimo misalkan ceramah, ya dia ngejar dunia atau akhirat, siapa yang tahu? Beliau sendiri. Jamaah mah bisa ditipu, pura-pura serius begitu. Masa iya kan gitu pertanyaannya? Apa iya gitu? Nah makanya gunanya kita tuh saling menasehati, husnuzon, baik sangka, seperti itu. Iya. Oke tadi kayaknya ada yang nanya ya. Nah ini soal ini nih, akad nikah. Assalamualaikum. Ustadz Agus Idwar dan Abi Mohai. Keluar dari tema, mohon penjelasannya ketika akad nikah atau ijab kabul selesai dilaksanakan harusnya bagaimana sikap kita? Sikap kita menyaksikan. Karena ada yang teriak, ada yang tepuk tangan, gitu. Tolong penjelasannya. Jadi ketika ada akad selesai langsung macam-macam tuh reaksinya. Yang bagus itu yang mana gitu? Ya karena memang mungkin kejadian di tempat orang biasanya memang banyak yang gagal pas ijab kabul gitu sehingga akhirnya histeris ya. Yang jelas afdolnya ya setiap orang melakukan itu adalah syukur. Ya orang habis. Sepertinya saya terima nikahnya dan kawinnya si fulan-fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat beserta masjid dan beduknya serta sendal imam masjid beduk dibayar kontan. Sepertinya ijab kabul. Hakikatnya adalah yang mahal adalah kontrak seorang anak manusia bernama laki-laki yang dia berucap kepada Allah, ya Allah mulai detik ini akan kujaga satu makhluk, akan kubimbing dia sampai kepada engkau dan ridhomu serta melakukan syariat nabimu, maka titipkanlah semua urusannya kepadaku, aku akan menjadi amanah kepadanya. Ini yang mahal kan gitu. Bahkan nikah itu menjadi salah satu rezeki Allah yang terbesar dari 4 rezekinya. Ya.
Ya, rizkun kasab, rizkun mamluk, rizkun mas'ul, dan rizkun mau'ud. Menikah itu rizkun mau'ud. Jadi sebenarnya kalaupun orang histeris teriak bersyukur itu bentuk respon dan reaksi spontan. Karena ya Allah, satu, senang berhasil. Kedua, ya Allah, ternyata lancar, ya Allah. Tapi jangan lupa, ya itu kan kebiasaan yang sangat biasa selama masih dalam koridor yang pantas nggak masalah. Tapi jangan lupa bahwa terlaksananya, jangankan orang selesai ijab kabul, nerima permen setengah aja harus bersyukur. Apalagi menerima amanah baru, ya berbentuk manusia yang derajatnya di hadapan Allah tinggi adalah istri yang saleha, ya pasti lebih bersyukur. Nah, di antara bersyukur adalah ya wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, bersyukur dan bersedekah dimulai dari berdoa. Karena doa yang mustajab adalah diantaranya setelah orang menerima amanat baru, setelah sholat, diantara dua azan, kemudian di waktu bardain, habis sholat subuh, habis sholat asar, termasuk diantaranya setelah ijab kabul itu adalah waktu yang mustajab gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau menurut saya gini, itu tergantung dari MC-nya. Makanya lain kali kalau mau akad nikah, ngundang MC yang pas ya Pak ya. Ya, minimal kayak saya gini. Nah biasanya MC itu biasanya duet sama penceramahnya. Oh iya, itu, benar. Itu, biar pas ya. Dua dai berbagi. Maksudnya apa maksudnya? Jadi biar suasananya khusyuk ijab kabulnya. Jadi saya sempat menulis buku tentang judulnya Create Your Golden Moment. Nah, akad nikah itu adalah golden moment, sebuah peristiwa berharga. Kejadiannya sama Pak, nangisnya sama, tapi belum tentu pendorongnya itu sama. Contoh nih, yang akad nih ya, cowoknya nangis, ceweknya nangis, yang nyaksiin nangis, orang tuanya nangis. Tapi kalau kita tanya bisa jadi beda. Yang cowok nangis kenapa? Wah, sudah sekian lama berusaha untuk mendapatkan gadis pujaan hati, akhirnya tercapai, nangis haru. Yang cewek juga nangis Pak, kenapa? Aduh, gue seumur hidup harus sama dia ya, gitu kira-kira. Nah, yang nonton nangis juga, kenapa? Kan harusnya sama gue, kenapa jadi sama dia gitu. Nah, jadi itu adalah sebuah ekspresi ya yang tadi Kimo sampaikan. Itu ngomong-ngomong sinetron bukan itu? Yang tadi barusan. Aduh. Nah, ini jadi kita kembalikan lagi, memang ya itu udah suasana itu memang perlu untuk dibentuk. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Ya, pertanyaan berikutnya, izin bertanya dari Mas Indra. Gimana cara kita atau sikap kita jika di suatu daerah ada istiadat yang tidak syariat sangat dominan daripada syariat Islam sendiri. Nah, ini harus ada contoh. Jadi ini tidak bisa kita membuat sebuah pertanyaan yang global Mas Indra. Nah, kalaupun barangkali Mas Indra bisa memberikan contoh nih. Misalkan di daerahnya seperti apa adat istiadat yang dimaksud adalah yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi biar kita paham semua nih. Ya kan? Nah, dari situlah nanti ya akan dijelaskan. Jadi mohon dilengkapi dulu, setelah itu nanti langsung kita kumpulkan ya. Pertanyaannya silakan Mas Indra ditambahkan dulu sebagai contohnya gitu ya. Adat istiadat apa yang tidak sesuai dengan syariat Islam atau yang lebih dominan daripada syariat Islamnya itu sendiri. Nah, adat yang mungkin bertabrakan dengan Al-Quran, ya itu pun menjadi lahan daripada dakwah. Ya, sama seperti orang ketika menyampaikan sesuatu yang hak dan yang batil, maka dalilnya kan ada tuntunannya. Man ro'a minkum munkaron falyughayyir biyadi wa illam yastati fabilisanihi wa illam yastati fabiqalbihi wa huwa ad'aful iman. Siapa yang melihat kemungkaran rubah dengan tangan kekuasaan, kalau nggak mampu dengan nasihat lisan, kalau nggak mampu hatinya minimal ngomong kalau itu nggak benar, dan itu selama-lamanya iman. Jadi silakan. Tapi jangan lupa ada dalil lagi yang lain, khotibun nas ala qadri ukuli, bicaralah kau kepada manusia sesuai dengan kadarnya. Ya, apa bedanya kita ngasih tahu orang dengan sesuatu yang tidak baik dengan cara yang terlalu keras sehingga akhirnya malah mental, boro-boro ngedengerin nasihat kita. Termasuk ketika ada adat di sebuah kampung, maka ada ulama di situ atau ulama yang dari luar, ya juga harus pelan-pelan mendekati sesepuh adatnya, ya nggak? Ya betul. Kemudian pelan-pelan terus dikuatkan. Yang dikuatkan justru ada nilai iman.
nilai tauhid, kemudian pengajaran syariat yang benar, jangan langsung dihajar tentang kesalahannya. Karena di situ lebih banyak orang yang tidak paham dan menjunjung tinggi tentang nilai adat itu. Datang gak bener nih, hajar, dia yang mental malah. Boro-boro nasihatnya akan diterima oleh orang yang ada di wilayah itu. Jadi sampaikan, perkuat nilai iman, perkuat nilai tauhid, perkuat nilai syariat yang sesungguhnya. Nanti sampai mereka ada satu orang, berarti selama ini yang kami lakukan adalah salah ya. Ketika ada satu aja bicara seperti itu, terus pelihara sampai akhirnya mereka semua memahami mana yang benar, mana yang tidak benar harus dibuang dari adat itu. Itu bicara teknis aja sebenarnya. Nah ini ada pertanyaan dari Rohadi. Apakah wayang haram? Sebelum ke Kimo ya, sekarang kita bedah dulu. Apanya yang haram? Bendanya, wayangnya, pertunjukannya, atau isinya? Ya kan? Kalau isi misalkan wayang kemudian isinya menghujat orang, menghina orang, merendahkan orang, itu sudah otomatis. Kenapa? Ya pasti haram ya, gimana? Memang dibenarkan ada yang seperti itu. Tapi kalau ceritanya indah, bagaimana menggambarkan sesuatu, bagaimana perjuangan ya, pertempuran antara kebatilan dengan kebaikan bergolak. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa yang bisa diambil hikmahnya dan tidak menyudutkan gitu loh. Jadi kan simbolisme sebenarnya yang namanya wayang itu tidak bicara personifikasi orangnya. Nah ini dari ini ya pandangan sederhana saya. Sekarang silakan Kimo. Oke, jadi wayang baik wayang orang, wayang kulit atau mungkin pertunjukan apapun lah, ya itu kan semuanya jadi hanya alat saja. Ya, alat itu mau dipakai untuk yang hak atau yang batil. Yang hak maka akan sampai menjadi sunnah. Kalau batil tidak makruh bakal jadi haram gitu loh. Nah, tapi jangankan sama urusan wayang. Contoh pegelaran misalnya haflatus sholawah. Tampil sholawat, jamaah hadirnya tuh nyampur. Inilah yang dikoreksi oleh orang-orang sebagian kelompok kita. Laki perempuan ajnabiyah yang asing, nggak ada urusan dengan muhrimnya, bercampur baur ya. Itu pun acara itu bisa menjadi titik tolak untuk bisa dikatakan acara yang haram, bukan sholawatnya, ya perilakunya, ya momennya bisa jadi haram, sholawatnya tidak. Wayang juga begitu. Ketika di dalamnya ternyata orang rapi, teratur, yang laki di mana, perempuan di sebelah mana, pakaiannya tertutup, kemudian disampaikan kisah-kisah tentang yang membuat orang tuh jadi baik, jadi bagus, bahkan kalau bicara tentang ketuhanan makin beriman kepada Allah. Ada ayat yang disampaikan atau tidak ada yang disampaikan tapi nilai kebaikan, pesan mutiara, pesan dakwanya sampai, itu bisa menjadi sunnah bahkan. Tidak hanya mubah lagi, wayangnya boleh ketika di dalamnya ada pesan-pesan dakwah jadi sunnah. Ya mungkin tidak sampai kepada wajib, jadi sunnah. Yang melaksanakan, yang melakukan, yang mendengarkan, semua yang di sana sampai terwujud acara itu, maka termasuk pada kelompok ta'awanu alal birri wa taqwa, saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan gitu loh. Tapi sebaliknya ketika dengan wayang ya, membuat orang kisruh, kemudian jadi ada penghinaan dengan niatan-niatan yang terselubung atau secara tekstual secara redaksi nyata-nyata atau dengan simbol apapun yang Allah tahu dia niatnya kemana, maka pagelaran ini pun bisa menjadi tidak hanya makruh, bahkan bisa jadi haram, ladang gibah dan sebagainya. Allah yang tahu itu, kita yang menyaksikan dua hal. Satu, berlindung, kedua berdoa, dihindarkan dari yang seperti itu. Dan itu bukan hanya wayang saja. Saya jadi teringat gini Kimo, mohon diluruskan ya, kalau tidak salah saya pernah mendengar sebuah hadis itu, ada di antara tiga ini satu orang, yang dia adalah seorang qori, ketika di akhirat nanti, itu diperlihatkan gambaran surga, tiba-tiba hilang. Dan saya bertanya, loh kenapa itu? Saya tidak mendapatkan. Apa yang dijawabkan? Bahwa, hai qori, sebenarnya ya ketika kamu membaca Al-Quran dulu, itu ya, banyak. itu bukan niat kamu untuk membesarkan Allah, tapi kamu ingin dipuji bahwa kamu adalah seorang qori yang suaranya indah. Penghargaan itu sudah engkau dapatkan di dunia, maka tidak ada bagianmu lagi di akhirat. Bahkan ada hadis yang menyebutkan berapa banyak pembaca Quran ketika di yaumil qiyamah Quran melaknatnya. Masya Allah. Nggak hanya hilang doang gitu kan. Ya, ada hadis yang menyebutkan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran,
maksudnya lillah. Maka nanti Al-Quran akan datang kepadamu hari kiamat menjadi syafaat untukmu. Tapi berapa banyak hadis-hadis yang mengancam, berapa banyak orang yang baca Quran setiap huruf ketika dia salah membacanya, maka huruf itu akan menuntut dia. Datang huruf waw, ada apa engkau datang kepadaku? Menuntut karena kau tidak memberikan hakku ketika kau membaca Quran. Berapa banyak huruf yang tidak perlu. Makanya kewajiban untuk belajar itu seperti itu. Termasuk ketika sudah bisa, ada PR lagi. Menjaga hati. Makanya para qori-qori itu ya ketika dia membaca niatnya memang untuk supaya dipuji orang, suaranya bagus. Kemudian dia meliuk-liuk hanya untuk ingin menaikkan. Sekarang nih PR menjadi orang itu luar biasa. Tingkat keikhlasan tuh tergoda oleh adanya sosial media. Gitu. Makanya kalau mau postingan aman itu memang ayat-ayat Quran gitu kan. Mau misalnya mau posting kita baca Quran, yang diniatkan satu syiar, kedua supaya orang ada motivasi dan semangat untuk bisa mempelajari Al-Quran, tidak hanya sekedar yang dipuji dan tidak hanya pembaca Quran, sampai penceramah pun. Ya, mungkin kepada orang yang mengajari satu huruf dari ayat Quran pun, siapapun punya potensi ketika tidak lillah. Ya, sampai pun sholat. Ketika seseorang sholat, kemudian ada satu malaikat turun, ya, mendekati kepalanya, kemudian mendengarkan karena Allah yang suruh. Lihat apa yang dilakukan oleh hambaku, dia sujud di hadapanku, kau tunggulah dia. Kemudian dengarkan apa yang dia ucapkan dalam sholat dan doa setelah sholatnya. Kemudian selesai salam, malaikat itu ya terbang membawa kerjaan sholat tadi kepada Allah. Ketika ternyata lillah diterima oleh Allah. Ketika tidak diterima oleh Allah sholat itu karena bukan untuk Allah, maka sholat tadi dalam hadis jelas di Sahih Bukhari, sholat itu ditamparkan ke mukanya orang tersebut. Itu sholat bro. Ya, gimana yang bukan urusan tiang agama. Jadi semuanya kembali kepada kita. Yang sholat saja bisa demikian, makanya disebutkan yuraunan nas. Kemudian apa lagi? Ya, dalam surah Al-Maun ya. Alladzina hum fi sholatihim sahun, alladzina hum yuraunan nas. Ya, alladzina yuraun, yang ingin sholatnya dilihat oleh orang, yang sholatnya karena sebab lalai, karena sholatnya tidak dipenuhi daripada gerakannya, takbirnya, rukunnya, sunnah serta syarat sahnya. Itu pun menjadi sebuah masalah buat kita, apalagi sama urusan adat yang bukan latar belakangnya dari kepentingan syariatnya Allah. Pasti akan lebih bermasalah di hadapan Allah. Naudzubillah min dzalik. Masya Allah, semakin di era sosial media ini ujiannya berat Pak ya. Kita dengar ada yang baca Quran bagus, pengen dilihat doang, nih dong gue bacanya murotal doang. Padahal dia udah menyombongkan diri. Makanya kita diminta oleh Allah untuk terus berbaik sangka supaya masing-masing itu selamat dari urusannya. Ya, kita diberikan ilmu oleh Allah supaya punya amalan syariat itu supaya selamat dan menyelamatkan orang lain. Contoh lah seperti gini, kenapa perempuan tuh harus berhijab? Pertama, hukum Allah. Yang kedua, ini harus catat di filosofinya. Kenapa perempuan harus berhijab, menutup aurat? Untuk menjaga iman laki-laki yang melihatnya. Jadi, maka ada kejahatan terjadi bukan karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah kata Bang Nafi fisabilillah. Gak niat, iseng, tapi ada orang berpakaian, kemudian membuat dia jadi iseng. Dan itu gak bisa dibalikin. Itu mendasar matanya aja, gak bisa begitu. Lihat aja dengan filosofi hijab. Kenapa perempuan harus pakai kerudung, menutup aurat yang rapi? Menjaga iman laki-laki yang melihatnya. Jadi harus dibantu orang lain juga. Jangan sampai orang membuat celah untuk berbuat dosa. Kita nggak niat nyolong, nggak niat nilep. Tahu-tahu pagi-pagi ada duit 200.000 di meja. Kan itu godaan. Duit siapa ya? Gitu kan. Orang tadinya nggak niat aneh-aneh jadi lihat kanan, lihat kiri. Kalau taruhnya di meja repot. Ya, kalau di kaki kan tinggal diinjek, ya kan, geser-geser nggak taunya ada talinya, ngeprank gitu. Jadi kita saling menjaga, termasuk husnuzon.
Yang baca Quran husnuzon orang mendengarkan bacaannya, yang mendengarkan juga berhusnuzon kalau dia membaca lillah. Insya Allah, karena setiap orang ini punya masalah masing-masing kepada Tuhannya gitu. Gampang gini deh Pak, kita aja dengar orang nyanyi. Kalau suaranya yang wow, how do I to say, kita aja salut gitu. Loh, orang nyanyi aja kita salut, masa orang ngaji kita suzonin kan aneh. Kalau di luar mah boro-boro mikirin itu pengen dipuji suara bagus kan, di luar mah enggak, boro-boro Pak. Karena ketika dia datang dia gitu. Kita kenapa bisa diburuk sangka sama orang baca Quran? Kenapa? Karena tidur. Sekarangnya melek ngeliatin, nggak paham. Karena itu tadi kepada cintanya. Ini PR kita banyak lah, insya Allah. Iya. Kalau saya sih seneng kalau dengar Kimo itu baca, apalagi di bulan Ramadan kan, antara yang baca dan mendengarkan pahalanya sama kan, jadi saya dengerin aja. Iya, makanya nggak hatam-hatam kan. Oke, ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustadz, dari Mas Ranto. Zaman Wali Songo, wayang sebagai media dakwah, tapi zaman sekarang wayang ada yang mengharamkan. Bagaimana menurut Ustadz? Terima kasih. Oke, kalau sebelum Kimo. Kalau menurut saya sih Pak ya terserah lah, orang mau mengharamkan mau kagak, mau bid'ahkan itu urusan dia. Nah tapi yang pertama adalah kita dengar penjelasannya. Kenapa dia sampai mengharamkan, memutuskan sesuatu. Dengerin tadi. Nah karena tadi kita sudah dapat ilmunya dari Kimo, bisa kita katakan, bisa kita luruskan. Tapi kalau tidak mau diluruskan tetap mengharamkan, ya nggak apa-apa. Itu adalah pilihan. Nggak usah juga kita maksain. Enggak. Gak ada gunanya yang haram-haram, yang oke-oke aja. Nah itu jawaban dari Bang Oke. Sekarang silakan. Wayang itu kan adat, sama kayak kita makan lah. Siapa yang mau ngelarang cara kita makan? Gak boleh makan begitu tuh, aneh loh. Gitu. Itu seleranya dia makan. Kecuali kalau makannya itu ya dicampur hal-hal yang haram. Iya. Gitu. Ada binatang yang dibenci dan diharamkan. Kemudian ada yang nabrak sunnah makan tangan kiri. Kemudian ada yang makannya sampai berarakan. Apa boleh itulah. Jadi makannya jadi bermasalah gitu. Tapi kalau makannya bener apa yang dimasalahin? Wayang juga gitu. Apa yang diharamkan kalau ternyata dalamnya itu bagus, benar segala macam. Kenapa sampai sekarang orang sampai mengharamkan? Karena bisa jadi ada pelaku dari wayang, dalang atau jamaahnya yang menjadi masalah. Maka ini PR semuanya gitu loh. Bagaimana bisa diharamkan kalau ternyata terlepas dari itu ada orang bener bagaimanapun selalu ada orang yang tidak suka gitu loh. Ya, ada PR yang lebih besar dari itu adalah sebenarnya di mana bumi dipinjak, di situ langit dijunjung. Sedangkan saya sebenarnya nggak mendalamin banget wayang semestinya. Orang yang mendalami wayang, istilahnya di mana langit di bumi dipijak, situ langit dijunjung. Saya mau bertanya sama Ustadz, apa benda wayang itu dinamain dengan dewanya orang-orang itu kayak Brahma. Terus Siwa, terus Dewi apa gitu. Apa itu termasuk dilarang apa dibolehin? Udah gitu, dalam sekali ya Pak. Kalau itu kan bicaranya berarti sudah bicara lub. Kita harus tahu benar tentang, kalau pengen kayak gitu harus memahami tentang wayang. Karena wayang Indonesia dengan India itu beda loh. Di sini ada yang namanya kalimat senjata yang paling pamungkas adalah senjata Kalimusodo. Itu dari mana? Kalimat syahadat. Siapa yang memasukkan? Para wali. Saya ingin menyampaikan gini, kalau kita melihat sejarah, Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7. Ya. Nah, tapi kemudian perkembangan Islam itu lambat. Sampai zamannya Wali Songo, mulai abad ke-12 itu, terjadi percepatan. Kenapa demikian? Karena ternyata pola yang dilakukan oleh Wali Songo itu tadi bisa masuk melalui budaya. Nah, kalau kita kembali kepada asas seperti kita bicarakan mengenai dakwah. Dakwah itu ada 4 unsurnya. Ada dai, ada mad'u, kemudian ada wasil, ada medianya, dan juga ada materinya. Nah, 4 ini, wayang itu termasuk apa? Wayang itu adalah media. Media untuk menyampaikan nilai-nilai Islam. Loh, kenapa pakai wayang? Lah orang mad'unya suka wayang. Masa mad'unya suka wayang dikasih rocker gitu kan nggak nyambung. Ya, jadi sesuai lah yang hebat. Siapa yang wali, siapa yang bisa yang bikin ini Sunan Bonang yang bikin apa itu namanya? Gamelan. Waduh, Pak, mohon maaf. Teknologi
tembaga itu adalah teknologi tinggi. Bayangkan seorang wali, Sunan Bonang itu bisa menciptakan yang namanya itu bonang, notasi-notasi yang bisa kemudian menjadi indah. Itu kalau dia tidak memiliki seni estetika yang tinggi nggak mungkin. Belum lagi hal menempasi tembaganya itu. Jadi jangan dikira bahwa para wali itu muncul sulap-sulapan begitu aja. Ada ilmunya, ada pengetahuannya, ada skillnya. Bahkan bisa jadi kalau yang sudah bicaranya bermujahadanya para wali tidak cukup karena ilmu doang. Dia karena ilham, ya karena bisa jadi wangsit kalau bahasa orang sana, atau jadi hidayah. Dia sholat dulu, istiqoroh dulu, ya kan, namanya riyadhah dulu, melatih ketipisan hati, kedalaman langit di hatinya sampai kepada Allah. Ketika klik baru dia kerjakan, itu yang 5 hal jadi berbeda. Seperti halnya yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, ya kemudian dalam melaksanakan ibadat tahlil. Zaman Rasulullah memang nggak ada. Ini kan memang mujahadanya Sunan. Ya, dan di Indonesia itu selama yang baik ya dilakukan gitu loh. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi masalah wayang, kalau ya bukan, kalau seandainya di Indonesia itu ada 1000 ya hal yang berkaitan seperti wayang, kembali ke asal bahwa itu adalah boleh. Tapi kalau sudah halal, ya ada haram yang dilakukan di sana, maka adat itu bisa menjadi tercemar. Wayangnya tidak, perbuatannya yang menjadi masalah. Gitu. Iya. Nah itu, jadi ya sungguh sangat luar biasa sebenarnya. Jadi kalau saya kadang-kadang suka heran, ada mungkin beberapa pihak yang kemudian menafikan kontribusi dari para wali dan bahkan mengatakan bahwa ajaran, cara yang disampaikan oleh wali itu cara yang tidak sunnah, cara yang sesat, cara yang salah. Padahal bisa jadi dia Islam lantaran wali dulu menyampaikan. Betul nggak? Lah kemudian kenapa kemudian dia sekarang mengatakan yang seperti itu? Ya, padahal turun temurunnya mungkin pengaruh dari para wali. Iya. Kalau dia nggak ada terima kasih, itu yang tadi bisa disebut man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang nggak terima kasih sama manusia nggak akan mampu dia berterima kasih kepada Allah. Kalau dia nggak melihat itu, makanya orang yang tahu sejarah bangsa, sejarah agamanya, pasti sense of belongingnya tinggi. Kalau dia nggak terima kasih orang dulu, bagaimana para wali ini itu sudah berjuang, dia mungkin sampai sekarang nyembah pohon dia. Ya. Dan kita berterima kasih. Bahkan disebut silaturahim adalah disambungnya orang dulu dengan orang sekarang. Maka kita suruh belajar sejarah itu supaya kita bisa menghargai orang terdahulu. Termasuk sejarah dalam agama supaya lebih hebat lagi. Bahkan mengetahui sejarah agama itu ya lebih diutamakan ya, supaya orang itu tahu napak tilasnya dan menghargai setiap perjuangan apa yang telah dilakukan oleh para nabi, para wali-wali sampai membimbing dia kokoh tauhid, kokoh akidahnya. Ya, unik emang ya yang namanya elektronik itu. Ini padahal kemarin-kemarin nggak apa-apa dia. Ya. Kenapa settingannya sama kemudian hasilnya berbeda? Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang di dalamnya, Pak. Ya, kalau masih nyetrum wajar karena masih ada yang disambungkan. Ini hati loh gitu. Nggak ada yang disambungkan kok bisa getar gitu. Sweet. Itu dia. Ada pertanyaan ya? Oh ini sebentar. Ini. Oh Mbak Sinta. Mbak Sinta mau nanya apa saya dibacain ini? Assalamualaikum. Di Indonesia banyak budaya dan adat istiadat yang harus dilestarikan keasliannya sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Pada kerajaan Jawa adalah Mataram, di mana sampai saat ini jika kita masuk ke keraton harus mengenakan busana khas Mataram, bersanggul berkemben. Jika tidak dilaksanakan berarti kan merusak adat istiadat. Sepertinya adat tidak bisa disampingkan dengan agama. Bagaimana dengan kami kaum muslim? Yang ada di dalamnya secara turun-temurun yang harus dilestarikan. Sedangkan akidah dalam Islam, dalam syariat Islam. Oh, akhirnya dalam syariat Islam. Ya. Ya apa? Saya harus jadi orang sana dulu kayaknya supaya lebih tahu dah maksudnya. Modus deh. Kan terkadang memang bisa menyampaikan modus dalam satu peristiwa. Kita langsung jawab aja ya. Jadi apapun itulah. Makanya dalam hadis kulil haq walau kana muron, lakukan sesuatu yang benar meskipun pahit. Lakukan
atau ucapkan yang benar meskipun pahit. Ya, dalam hal ini memang ini dikasih choice gitu kan. Saya kalau nggak ikut saya nggak bisa masuk. Sekarang kepentingannya apa? Kalau sekiranya memang dengan tidak ikut kemudian membuat kita jadi terhempas, jangan pernah takut. Kalau akidah dan tauhid kita ke langit, ke depannya itu kuat, insya Allah kita tidak akan pernah merasa rugi. Sampai pun terbuang. Saya pernah menyampaikan ketika ada karyawan dari sebuah perusahaan, selama 26 tahun dia nggak bisa sholat maghrib, ya karena di perjalanan, padahal dari sholat asar itu dia sudah pulang. Ya, biasanya sebelum maghrib udah sampai. Dan sekarang semenjak dia kerja di situ selama 26 tahun nggak bisa sholat maghrib karena pasti lewat. Pulangnya kalau nggak salah 4:30. Saya udah kasih tahu pulangnya habis maghrib. Ya, selama itu nggak bisa apa yang dia lakukan. Pokoknya maghrib nggak bisa aja, udah segala macam udah selalu bermasalah. Dikasih saran nggak bisa-bisa. Akhirnya karena dia nanya saya kasih tahu, Bapak mau bela Allah apa bela urusan Bapak? Ya saya bela Allah. Terus gimana Ustadz? Ucapan saya yang terakhir, ya keluar. Keluar. Tegas itu. Iya. Dan nggak pakai nanya, baik Ustadz saya keluar. Udah, nggak taunya setelah 3 hari ditelepon sama istrinya. Ustadz ini ngajarin nggak bener. Wah, suami saya udah 26 tahun. Kerja gaji sudah besar 25 juta. Keluar hanya karena sebab nasihat Ustadz. Wah, udah diam. Gak lama dia dari pensiunan itu dapat pesangon, dia belilah 1 mobil. Mulai dia supir, jadi supir jemput anak-anak sekolah. Masya Allah. Jemput anak sekolah. Ya. Tapi dia ngerasain nikmat, kenapa? Bisa sholat. Bayangin Pak, belain sholat maghrib supaya bisa sholat. Keluar dari kerjaan supaya bisa sholat. Nah, tiap hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Sampai suatu saat mau jemput anak TK. Kemudian ada orang yang kesiangan satu keluarga sehingga anaknya telat juga. Telat, Pak, telat tunggu Pak, sini Pak. Akhirnya anaknya mandi, siap-siap, bapaknya ditanya sama tuan rumah. Udah lama antar jemput anak, baru 4 bulan. Dan udah, kalau sebelumnya apa berarti? Sebelumnya saya kerja di perusahaan, gaji saya sudah besar Pak, 25 juta, sudah 26 tahun. Kok kenapa keluar? Karena saya nggak bisa sholat maghrib. Kaget ini orang. Ada loh orang sekarang belain keluar dari kerjaan karena nggak bisa sholat gitu loh. Hatinya terenyuh, terenyuh. Ya udah Pak minta nomor telepon. Nah, dilihat nih orang luar biasa. Nggak lama setelah seminggu dipanggil bahwa kantornya yang berkaitan dengan operator itu butuh ya penyewaan mobil. Dan dia kasih modal kepada bapak itu. Nih bapak ya ambil mobil, di DP-in uang ini, cari driver. Ya, sebanyak kurang lebih 25 driver untuk 25 mobil. Karena ada satu perusahaan yang nggak mau beli, dia maunya sewa. Sewa, dia yang koordinir tuh. Sebulan, 2 bulan, terus nambah lagi 40, nambah lagi 100, sampai punya 300 mobil. Selama 2 tahun setengah, yang gajinya 25 juta, dia keluar dari kerjaannya setelah 26 tahun belain sholat maghrib. Marah-marah keluarganya gara-gara ya, dianggap aneh Pak. Setelah 2 tahun setengah dia punya mobil lebih dari 300, penghasilannya setelah 2 tahun setengah kurang lebih 260 juta. Memuliakan dan membela Allah, dimuliakan oleh Allah. Istrinya nelpon lagi nggak? Ya istrinya nelpon lagi lah. Cuma nggak nelpon lah, bahasa ketemu. Maafin, terima kasih. Luar biasa. Artinya apa? Man tarokal haroma fawajadal halal. Ya, siapa yang meninggalkan yang haram, maka Allah akan berikan jalan yang halal itu. Ya. Ini contoh ya, contoh. Ya, bukan berarti saya menghasut. Udah, nggak begitu. Selama masih bisa kita nego, tolong dong saya pengen tetap bisa masuk, tapi saya pengennya ya jaga aurat. Sebisa-bisanya lah, kan ada bahasa. Emang sekeras apa orang itu kan? Jadi khotibun nas, sampaikanlah yang sesuai. Bahwa ini benar. Sampai Allah nanti ngasih hidayah kepada dia. Asal dia tulus pengen Allah, pengen menjaga aurat. Kemudian ternyata yang disampaikan itu betul-betul nerima. Allah kasih hidayah dia. Ya sudah,
Akan dia mau sampaikan pada yang lain, yang ini biarin, udah nggak apa-apa, pakai jilbab, rapi segala macam, udah tanggung jawab saya, kan gitu. Insyaallah. Iya. Jadi luar biasa. Memang inilah yang namanya ustadz itu kan harus memberikan sebuah jawaban normatif. Nah sekarang tinggal mad'unya nerimanya seperti apa. Kan orang tadi bisa aja tetap dia kerja kemudian tetap nggak sholat maghrib juga kan. Ya nggak? Apa dia kemudian merasa bersalah sama Kimo? Kira-kira begitu nggak? Enggak. Ngapain juga merasa bersalah sama Kimo? Tapi omongannya Kimo ini kemudian menghujam hatinya, bukan perasaan bersalah ke Kimonya, tapi perasaan bersalah ke Allahnya. Nah ini sebenarnya Kimo normatif. Ya jawabannya seperti bukan jawaban yang menyenangkan. Ya. Jadi kalau mau yang jawaban senang atau jawaban yang susah nih gitu, nggak begitu. Tetap jawabannya adalah sesuai dengan rambu-rambunya. Nah, ini adalah jawaban bijaksana yang normatif. Cocok. Anda pas jadi ustadz kalau gitu. Alhamdulillah mulai malam ini jadi ustadz. Tapi pernah juga ketika ada seseorang yang ustadz saya mau keluar dari kerjaan. Waiters apa namanya dia pelayan di klub-klub itu. Keluar. Kenapa? Banyak tangan usil. Iya, iya. Terus kalau keluar ada anak, ada ustadz 4. Ada yang bantu, kemudian ada juga nggak yang memberikan makan, nggak ada, semua dari saya. Terus kalau keluar gimana? Ya saya nggak ada, jangan keluar. Coba. Padahal udah jelas kan, ada tangan usil dan dia kerjanya di klub malam. Malah karena saya tahu dia, tahu orang, artinya tahu kondisi dia, jangan keluar. Pertanyaannya ketemunya di mana? Itu dia. Saya pikirin dulu, kita berdua aja gitu loh. Kan tidak harus kita ketemu, ngobrol, telepon gitu kan. Masih tahu. Akhirnya nanti jangan keluar dari tempat itu, berdoa kepada Allah sambil cari tahu tempat mana yang bisa lebih baik. Terus nanti insya Allah, kalau memang rintian nangisnya serius, insya Allah dikasih jalan. Nggak lama 2-3 bulan ketemulah tempat baru. Artinya penyampaian ini sesuai dengan orangnya gitu loh. Gitu. Tidak semua pukul rata. Baik, saya kira ini waktu nggak terasa loh, pada jam 10 lebih nih. Masya Allah. Ya jadi ya dengan sangat disayangkan kita harus segera menutup acara ini karena setelah ini biasanya kita lanjutkan di sini dengan makan-makan. Gitu. Dan sekarang juga ada dari Hot Isu Indosiar ya mau wawancara. Dan mungkin sudah sampai. Tentang apa itu? Ya masih seputar infotainment lah. Oh ya luar biasa, ada Ustadz Infotainment. Tapi kita bersyukur loh. Jadi media-media itu mengambil narasumber-narasumber yang pas gitu. Jadi biar penjelasannya juga bukan hanya sekedar logika. Enggak, sebenarnya sih karena ngisi waktu. Karena kalau yang lain kan ngambil habis subuh episode, kemudian tiap hari. Saya nggak sanggup ya, minimal ngambil di infotainment, karena kalau di infotainment tuh semua level menyaksikan, dari pejabat, ibu-ibu, ibu rumah tangga, kemudian anak sekolah, remaja, mana aja. Kalau yang di pagi itu kadang ya ahlul majlis, tapi itulah istilahnya kemampuan serta kebiasaan kita. Dan itu termasuk adat juga. Insyaallah. Saya kebiasaannya nerima infotainment aja. Kalau yang berepisode saya enggak. Itu kan punya hak masing-masing. Yang penting bagus lah, benar gitu kan. Luar biasa. Anda sudah pada track yang pas. Tolong dipertahankan ya. Temannya siapa dulu? Baik, saya kira demikian saja. Kayaknya langsung kita tutup dengan doa kali. Siap. Karena sudah jam 10 lewat 10. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi ya setiap menit, setiap detik, setiap kalimat itu jadi pahala buat kita semua yang ujungnya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu sekalian termasuk yang ada di jamaah Zoom, dua dai berbagi di Shisha TV ini, terus pantau link daripada Zoom kita lewat IG ataupun status WhatsApp dari teman-teman ya, terus cari tahu ya, bukan apa yang diterima tapi menghidupkan syiar. Ya, li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah. Jangan pernah kecil hati, entah dari lorong manapun kita menyampaikan ayat dan hadis, insya Allah nyampe ke langit dengan keikhlasan. Apatah lagi kita ada niatan untuk ini. Allah memang menjamin Islam akan terus ada di buminya, tapi Allah nggak menjamin kalau Islam akan terus ada di bumi Nusantara. Siapa lagi kalau bukan kita yang menjaganya? Insyaallah. Ala hadiniyah wa likulli natin sayo ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati hadil barnamij, keberkahan
daripada dakwah ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Angkat kedua tiga. Wa'fu anna karim astaghfirullah azim falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan nuwawi yukafi mazida walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi liwajhil karim wa li azimi sultanik. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa ya mugniya kulli fakir wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya ma'man kulli makhid yassir alaina kull asir fataysirul asir alayka yazir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida. Ya Allah, ampuni semua dosa kami, terima amal ibadah kami, angkat penyakit dari tubuh kami, bukakan jalan lapang kehidupan kami dunia dan akhirat, panjang umur kami dalam taat, wafat husnul khotimah. Berkahi Zoom Shisha TV 2 Dai Berbagi ini ya Allah, berkahi apa yang kami makan, kami minum ya Allah, mudahkan, lancarkan dakwah kami lewat jalan manapun ya Allah dengan kekuatan-Mu ya Allah. Berkah kami, selamat kami dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih. Ya, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.